Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lailan Amelia Harahap, NIM 2105072026, kelas BK4F dari kampus Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, program studi Keuangan dan Perbankan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Ibu Rina Walmiati Mardi, SEAK MSI dalam mata kuliah Akuntansi Perbankan. Pada pembahasan kali ini saya akan membawakan topik tentang digitalisasi perbankan. Digitalisasi perbankan. Nah, adapun daftar isi dari pembahasan saya kali ini yaitu yang pertama definisi perbankan, yang kedua peran bank di suatu negara, yang ketiga fungsi utama perbankan, keempat pelayanan perbankan di Indonesia, kelima pengaruh digitalisasi perbankan terhadap industri perbankan, keenam digitalisasi perbankan, 7 tantangan digitalisasi perbankan, 8 teknologi dan sistem dalam digitalisasi perbankan, 9. Masa depan digitalisasi perbankan, 10. Regulasi digitalisasi perbankan, dan yang terakhir adalah keuntungan digitalisasi perbankan. Definisi bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peran bank di suatu negara. Bank sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi di suatu negara dan dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Dalam dunia modern sekarang ini, peran perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Perbankan semakin mendominasi kehidupan manusia, terutama dalam kaitannya dengan ekonomi dan bisnis suatu negara. Bahkan, aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan suatu negara. Perbankan di Indonesia telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1828, De Javasche Bank didirikan sebagai Bank Sentral Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah nasional, bank-bank swasta dan menggabungkannya menjadi Bank Negara Indonesia atau BNI pada tahun 1946. Seiring dengan perkembangan ekonomi Indonesia, perbankan semakin berkembang pesat saat ini. Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 100 bank yang terdiri dari bank-bank swasta, bank umum, bank syariah, dan bank asing. Fungsi utama perbankan yaitu sebagai lembaga penyimpan uang dan pemberi pinjaman. Selain itu, perbankan juga memiliki fungsi sebagai pengelola investasi, penyedia jasa pembayaran, dan penasihat keuangan. Dalam menjalankan fungsinya, perbankan harus mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas keuangan setempat seperti bank sentral dan lembaga pengawas keuangan. Bank sentral yaitu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur sistem perbankan di suatu negara. Tugas utama dari bank sentral ialah mengatur suku bunga, mengendalikan inflasi, dan menjaga stabilitas nilai tukar mata uang negara tersebut. Layanan perbankan di Indonesia. Perbankan di Indonesia menyediakan berbagai layanan perbankan seperti tabungan, deposito, kredit, kartu kredit, dan lain sebagainya. Selain itu, beberapa bank juga menyediakan layanan perbankan digital yang memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi tanpa harus datang ke kantor cabang. Namun, meskipun sudah ada layanan perbankan digital, keberadaan kantor cabang tetap penting karena masih banyak nasabah yang membutuhkan layanan tatap muka dengan petugas bank untuk menyelesaikan masalah atau mendapatkan informasi lebih lanjut tentang produk dan layanan perbankan. Pengaruh digitalisasi perbankan terhadap industri perbankan. Digitalisasi bank memiliki pengaruh yang signifikan terhadap industri perbankan secara keseluruhan. Digitalisasi bank telah mengubah cara industri perbankan beroperasi.
Bank-bank tradisional harus beradaptasi dengan teknologi baru untuk tetap bersaing. Selain itu, digitalisasi bank juga membuka peluang bagi bank-bank kecil dan startup untuk memasuki pasar perbankan dengan biaya yang lebih rendah. Berikut adalah beberapa pengaruh utama digitalisasi perbankan terhadap industri perbankan. Yang pertama, transformasi proses bisnis. Digitalisasi bank mengubah cara kerja dan proses bisnis dalam industri perbankan. Proses manual yang memakan waktu digantikan dengan otomatisasi dan digitalisasi yang menghasilkan efisiensi operasional yang lebih tinggi. Transaksi perbankan dapat dilakukan secara real-time, pemrosesan dokumen menjadi lebih cepat dan ketergantungan pada kertas yang berkurang. Hal ini mengarah pada peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya operasional. Yang kedua, penyediaan layanan 24/7. Digitalisasi memungkinkan bank untuk menyediakan layanan 24 jam sehari, 7 hari seminggu kepada nasabah. Melalui platform digital seperti aplikasi mobile dan internet banking, nasabah dapat mengakses rekening mereka, melakukan transaksi, dan mendapatkan bantuan layanan pelanggan kapan saja tanpa terbatas oleh jam operasional kantor fisik. Ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi nasabah dalam mengelola keuangan mereka. Yang ketiga, pengembangan layanan digital bank baru. Digitalisasi bank memungkinkan pengembangan layanan baru yang didukung oleh teknologi. Contohnya, termasuk pembayaran digital, dompet elektronik, pinjaman online, analitik keuangan yang canggih, dan robot layanan pelanggan. Bank dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan nasabah dan menghadirkan solusi yang lebih inovatif dan praktis melalui platform digital. Yang keempat, peningkatan pengalaman nasabah. Digitalisasi membawa peningkatan dalam pengalaman nasabah. Nasabah dapat mengakses informasi akun secara real-time, mengelola transaksi dengan mudah, dan mendapatkan layanan pelanggan yang responsif melalui saluran digital. Interaksi dengan bank menjadi lebih cepat, nyaman, dan personal. Ini membantu membangun loyalitas nasabah dan memberikan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Yang kelima, perluasan jangkauan dan pertumbuhan bisnis. Digitalisasi memungkinkan bank untuk mencapai nasabah baru dan memperluas jangkauan bisnis mereka tanpa pembukaan cabang fisik baru. Dengan adanya layanan digital, bank dapat menjangkau nasabah di wilayah yang lebih luas, bahkan di luar batas geografis tradisional. Ini membuka peluang pertumbuhan bisnis yang lebih besar dan ekspansi global. Yang terakhir, keamanan dan perlindungan data. Digitalisasi bank juga memperhatikan perlindungan data dan keamanan informasi. Bank harus melindungi data nasabah dan transaksi mereka dari ancaman keamanan cyber. Oleh karena itu, bank mengadopsi teknologi keamanan yang canggih seperti enkripsi data, autentikasi 2 faktor, dan pemantauan kecurigaan untuk memastikan keamanan informasi dan kepercayaan nasabah. Secara keseluruhan, digitalisasi bank telah mengubah cara industri perbankan beroperasi, memberikan layanan yang lebih baik dan inovatif kepada nasabah, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta membuka peluang pertumbuhan bagi ekspansi bisnis. Nah, kemudian kita masuk kepada topik utama, yaitu digitalisasi perbankan. Pengenalan mengenai digitalisasi perbankan. Digitalisasi perbankan adalah sebuah proses transformasi yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam segala aspek bisnis perbankan. Revolusi digitalisasi perbankan dimulai pada tahun 1950-an dengan diperkenalkannya mesin pencatat otomatis dan berkembang pesat pada era tahun 2000-an dengan munculnya internet banking dan mobile banking. Dalam digitalisasi bank, nasabah dapat melakukan transaksi perbankan melalui aplikasi mobile banking atau internet banking tanpa harus datang ke kantor cabang. Digitalisasi telah membawa banyak perubahan dalam industri perbankan, di mana teknologi digital semakin menjadi bagian penting dalam menyediakan layanan perbankan yang lebih cepat, mudah, dan aman. Salah satu contohnya adalah penggunaan aplikasi mobile banking yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dan mengakses informasi keuangan dengan mudah melalui perangkat seluler. Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan adanya layanan perbankan tanpa cabang yang lebih efisien dan hemat biaya seperti internet banking atau e-wallet.
Digitalisasi juga membawa perubahan dalam hal keamanan transaksi dengan penggunaan teknologi enkripsi dan otorisasi dua faktor untuk melindungi data nasabah. Dalam era digital ini, bank harus terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi untuk memberikan layanan perbankan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan nasabah. Tantangan utama dalam digitalisasi perbankan yaitu pada era digital ini, perbankan harus terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi untuk memberikan layanan perbankan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan nasabah. Perubahan yang akan terjadi di masa depan akan semakin besar dan cepat, sehingga perbankan harus siap menghadapi tantangan dan peluang yang ada. Perbankan di masa yang akan datang akan dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu diatasi agar tetap bersaing dan berinovasi dalam menjalankan bisnisnya. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang akan dihadapi oleh perbankan di masa yang akan mendatang. Yang pertama, teknologi digital. Digitalisasi akan terus mengubah cara perbankan beroperasi dan memberikan tekanan untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi dalam menghadapi persaingan dari fintech dan perusahaan teknologi lainnya. Yang kedua, perubahan regulasi. Perubahan regulasi di sektor perbankan dan keuangan dapat mempengaruhi cara bank beroperasi dan menimbulkan biaya dan risiko yang signifikan. Yang ketiga, ketidakpastian ekonomi. Tantangan ekonomi seperti fluktuasi, nilai tukar, krisis uang, dan ketidakpastian politik dapat mempengaruhi kinerja perbankan dan risiko kredit. Yang keempat, persaingan global. Persaingan di pasar global semakin ketat dan mengharuskan perbankan untuk mempertahankan kualitas produk dan layanan untuk mengikuti persaingan global. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perbankan perlu menerapkan beberapa solusi, di antaranya, yang pertama, terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi melalui penggunaan teknologi digital untuk memperbaiki proses bisnis dan meningkatkan pengalaman nasabah. Yang kedua, mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk dan layanan agar tetap bersaing di pasar global. Yang ketiga, memperhatikan regulasi yang berlaku dan memastikan agar bank selalu mematuhi aturan yang berlaku. Yang keempat, menerapkan manajemen risiko yang baik dalam mengelola risiko kredit maupun risiko pasar dan operasional. Yang kelima, mempertahankan kepercayaan nasabah melalui penerapan prinsip kepatuhan dan transparansi dalam menjalankan bisnis perbankan. Dengan menerapkan solusi tersebut, perbankan dapat mengatasi tantangan di masa depan dan terus menjadi pelaku utama dalam pengembangan ekonomi dan kemajuan masyarakat. Teknologi dalam perbankan. Perkembangan teknologi telah membawa dampak besar pada industri perbankan. Saat ini banyak layanan perbankan dapat diakses melalui internet atau aplikasi mobile banking. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan transaksi seperti penggunaan kartu chip dan teknologi biometrik. Di masa depan, teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan atau biasa yang disebut dengan AI diharapkan dapat mengubah cara perbankan bekerja dengan mempercepat proses transaksi dan meningkatkan efisiensi operasional. Teknologi dan sistem dalam digitalisasi perbankan. Digitalisasi, perbankan akan semakin mengandalkan teknologi dan sistem yang canggih untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan layanan bagi nasabah. Beberapa teknologi dan sistem yang akan dipakai perbankan di masa yang akan datang adalah yang pertama, Artificial Intelligence atau biasa yang disebut AI. Teknologi AI dapat digunakan untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam analisis data, sehingga dapat membantu perbankan dalam pengambilan keputusan dan manajemen risiko. Yang kedua, Internet of Things atau IoT. Teknologi IoT dapat memungkinkan perbankan untuk mengumpulkan data dari berbagai perangkat pintar dan menyediakan layanan yang lebih personal dan tepat sasaran bagi nasabah. Yang ketiga, blockchain. Teknologi blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam transaksi perbankan, serta memungkinkan pemrosesan transaksi yang lebih cepat dan efisien. Yang keempat, cloud computing. Teknologi cloud computing dapat membantu perbankan dalam menyimpan dan mengelola data nasabah secara efisien dan aman, serta memudahkan pengembangan aplikasi dan layanan perbankan yang lebih cepat dan fleksibel. Yang kelima, biometric authentication.
Teknologi ini seperti sidik jari dan wajah dapat digunakan untuk memperkuat keamanan dalam proses verifikasi identitas nasabah. Yang keenam, mobile banking. Layanan mobile banking akan semakin ditingkatkan sehingga nasabah dapat dengan mudah mengakses layanan perbankan kapanpun dan dimanapun melalui perangkat seluler. Yang terakhir, open banking. Sistem open banking akan semakin berkembang sehingga perbankan dapat berkolaborasi dengan penyedia layanan keuangan lainnya untuk memberikan layanan yang lebih komprehensif dan terintegrasi bagi nasabah. Dengan memanfaatkan teknologi dan sistem yang lebih canggih ini, perbankan dapat memberikan layanan yang lebih baik dan lebih mudah diakses bagi nasabah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan bisnis perbankan. Perkiraan tentang masa depan di era digitalisasi perbankan. Di masa yang akan datang, beberapa perkiraan tentang masa depan perbankan yaitu yang pertama, meningkatnya penggunaan teknologi kecerdasan buatan dan machine learning dalam mengelola data dan memproses transaksi perbankan secara lebih cepat dan akurat. Yang kedua, perbankan teknologi blockchain yang dapat digunakan untuk transaksi keuangan yang lebih aman dan efisien. Yang ketiga, peningkatan penggunaan teknologi biometrik seperti sidik jari dan wajah untuk autentikasi identitas nasabah dan menjaga keamanan data. Yang keempat, perkembangan layanan perbankan yang lebih personal dan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah melalui penggunaan teknologi data, analytics, dan customer relationship management atau CRM. Dan yang terakhir adalah meningkatnya penggunaan teknologi IoT untuk menghubungkan perangkat dan mempermudah transaksi perbankan. Namun, perkembangan teknologi ini juga akan membawa tantangan baru seperti meningkatnya resiko keamanan cyber dan masalah privasi data yang harus diatasi secara serius oleh bank dan regulator. Oleh karena itu, perbankan harus tetap mengikuti perkembangan teknologi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan peluang yang ada di masa depan. Masa depan digitalisasi perbankan. Teknologi yang sangat menonjol yang akan terjadi pada perbankan di era yang akan datang yaitu layanan perbankan tanpa cabang, penggunaan teknologi kecerdasan buatan, teknologi blockchain, teknologi biometrik, perubahan dalam regulasi, inovasi produk dan layanan. Regulasi dalam digitalisasi perbankan. Regulasi sangat penting dalam digitalisasi bank untuk melindungi nasabah dari risiko keamanan dan memastikan persaingan yang sehat di antara bank-bank. Beberapa regulasi yang diterapkan oleh pemerintah termasuk perlindungan data pribadi, standar keamanan informasi, dan persyaratan modal minimum untuk bank yang menawarkan layanan digital. Regulasi dalam digitalisasi perbankan merujuk pada kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur penggunaan teknologi digital dan perlindungan data dalam industri perbankan. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan, integritas, dan kepercayaan dalam lingkungan digital, serta melindungi kepentingan nasabah. Berikut adalah beberapa aspek regulasi yang terkait dengan digitalisasi perbankan. Yang pertama, keamanan dan privasi data. Regulasi mengatur bagaimana bank harus melindungi data nasabah dan informasi yang dikumpulkan dan disimpan secara elektronik. Ini mencakup persyaratan untuk mengamankan data, melaksanakan kebijakan privasi yang memadai, dan memberikan perlindungan terhadap ancaman keamanan cyber seperti serangan hacker atau pencurian identitas. Yang kedua, perlindungan konsumen. Regulasi melindungi nasabah dengan mengatur praktik bisnis perbankan digital yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini mencakup persyaratan untuk memberikan informasi yang jelas tentang produk perbankan dan layanan, hak-hak nasabah, dan prosedur penyelesaian sengketa. Regulasi juga dapat mencakup persyaratan untuk menerapkan tindakan keamanan tambahan seperti autentikasi dua faktor untuk melindungi nasabah dari penipuan dan penyalahgunaan. Yang ketiga, keuangan digital. Regulasi juga mengatur aspek-aspek keuangan digital seperti pembayaran elektronik, dompet digital, dan platform perbankan online. Bank harus mematuhi persyaratan keamanan, memastikan kendala transaksi, dan melindungi nasabah dari risiko operasional yang terkait dengan teknologi digital. Yang keempat, penanganan aduan dan penyelesaian sengketa. Regulasi juga dapat mencakup persyaratan untuk penanganan aduan dan penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah. Bank harus memiliki mekanisme yang jelas dan efektif untuk mengelola aduan nasabah dan menyediakan jalur penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Yang terakhir, kepatuhan dan pengawasan.
Regulasi melibatkan pengawasan dan pengaturan oleh otoritas perbankan dan regulator yang relevan. Bank harus mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam regulasi, menjalankan audit serta penilaian kepatuhan secara berkala. Otoritas pengawas juga dapat memperkenalkan peraturan baru dan atau mengubah persyaratan yang ada seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Peraturan dalam digitalisasi perbankan berbeda di setiap negara pastinya, dan bank harus memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan yang berlaku di yurisdiksi mereka. Mereka juga perlu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan regulasi dan mengikuti perkembangan terbaru dalam perlindungan data dan keamanan cyber. Keuntungan dari digitalisasi perbankan yaitu memberikan banyak keuntungan bagi nasabahnya. Di antaranya adalah kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan tanpa harus datang ke bank secara fisik. Selain itu, digitalisasi perbankan juga memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran tagihan dan transfer uang dengan cepat dan aman. Alasan lain keuntungan dari digitalisasi perbankan yaitu kemudahan akses. Digitalisasi perbankan memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja melalui platform digital. Nasabah dapat melakukan transaksi, memeriksa saldo, membayar tagihan, atau melakukan aktivitas perbankan lainnya dengan mudah melalui situs web atau aplikasi perbankan di perangkat mobile mereka. Ini menghilangkan keterbatasan waktu dan tempat dalam mengakses layanan perbankan. Yang kedua, efisiensi operasional. Digitalisasi perbankan mengotomatisasi proses bisnis perbankan, mengurangi ketergantungan pada proses manual yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Ini meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya yang terkait dengan pengelolaan kantor fisik. Bank dapat mengotomatisasi tugas-tugas rutin seperti pemrosesan transaksi, pembuatan laporan, dan administrasi rekening sehingga staf dapat fokus pada tugas yang lebih kompleks dan strategis. Yang ketiga, pengalaman pelanggan yang lebih baik. Dengan digitalisasi, bank dapat menyediakan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan dipersonalisasi. Nasabah dapat mengakses informasi akun secara real-time, menerima notifikasi transaksi, dan mendapatkan layanan pelanggan yang responsif melalui saluran komunikasi digital seperti chatbot atau pesan langsung. Digitalisasi juga memungkinkan bank untuk menawarkan produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi nasabah. Yang keempat, inovasi produk dan layanan. Digitalisasi perbankan membuka pintu bagi inovasi produk dan layanan baru. Bank akan mengembangkan aplikasi mobile yang intuitif, menawarkan fitur-fitur seperti pembayaran digital, dompet elektronik, atau analitik keuangan yang canggih. Ini memberikan nasabah lebih banyak pilihan dan kenyamanan dalam mengelola keuangan mereka. Yang kelima, keamanan dan perlindungan. Meskipun ada resiko keamanan terkait dengan digitalisasi perbankan, teknologi keamanan yang canggih juga dapat diterapkan untuk melindungi data nasabah. Bank dapat menggunakan autentikasi dua faktor, enskripsi data, pemantauan kecurigaan, dan teknologi lainnya untuk menjaga keamanan informasi dan melawan aktivitas kejahatan cyber. Yang terakhir, skalabilitas dan pertumbuhan. Digitalisasi perbankan memungkinkan bank untuk memperluas jangkauan dan pertumbuhan bisnis mereka dengan cepat. Mereka dapat mencapai nasabah baru melalui saluran digital dan memperluas layanan mereka ke wilayah yang lebih luas tanpa pembukaan cabang fisik baru. Ini membuka peluang untuk pertumbuhan bisnis yang lebih besar dan ekspansi global. Secara keseluruhan, digitalisasi perbankan memberikan keuntungan dalam hal kemudahan akses, efisiensi operasional, pengalaman pelanggan yang lebih. Demikian hasil presentasi saya pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau materi saya tersebut. Terima kasih, sampai jumpa.